yang sekarang sudah banyak ada restoran di sana ya, seafood. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tempat kita tempat yang berkah. Kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Berlomba-lomba untuk mendapatkan mardhatillah. Berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, tadi ketika acara belum dimulai, kita disambut dengan tarian yang luar biasa. Masya Allah. Kami apresiasi para penari-penari kita yang menampakkan kehidupan atau menampakkan kesenangan di zaman-zaman dulu, mengembalikan kembali memori-memori kita terhadap kejayaan-kejayaan kita di masa lalu. Saya bilang kejayaan karena beliau tadi para penari menyuguhkan kepada kami sirih. Sirih itu adalah simbol kejayaan Nusantara. Ya. Dulu Patih Gajah Mada ketika beliau menyampaikan sumpah palapanya, beliau bersumpah untuk mengumpulkan Nusantara menjadi satu kesatuan. Namun beliau berpikir, apakah yang menjadi ciri khas Nusantara itu? Siapakah yang masuk menjadi bagian dari daerah, bagian dari peradaban Nusantara? Setelah beliau lihat, ternyata Nusantara itu dipersatukan dengan satu kebiasaan, satu adat istiadat, apapun agamanya, namun satu istiadat, yaitu apa? Sirih. Ya, sirih itu. Jadi Patih Gajah Mada menaklukkan suatu daerah, bertanya dulu, kampung itu, daerah itu makan sirih atau tidak? Oh iya, makan sirih. Kalau gitu, mari kita ke sana. Dan subhanallah, Patih Gajah Mada itu tidak menaklukkan daerah dengan kekerasan saja. Beliau menaklukkan daerah juga dengan persuasif, dengan cara pendekatan yang non kekerasan. Dulu Ibnu Battuta itu pengembala jauh sebelum Marco Polo, jauh sebelum yang lain-lain. Beliau ketika datang ke Nusantara itu, beliau menyanjung Nusantara. Namun beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya menemukan di sana itu bukan hanya perempuan yang haid, tapi laki-laki juga haid. Ya? Bukan hanya perempuan yang haid, tapi laki-laki juga haid. Bagaimana haidnya laki-laki? Ya dengan sirih. Ya. Laki-laki di sini beliau Ibnu Battuta menemukan bahwasanya orang-orang Nusantara itu mereka makan sirih. Ya, mereka mulutnya haid. Dan sirih ini luar biasa. Ada guru kami namanya Dr. Syekh Tariq Sardar. Beliau sedang di Indonesia hari ini. Beliau saat itu pernah dioperasi ya, masuk ruang operasi, akan dioperasi. Namun beliau berpesan kepada penata anestesinya, kepada dokter nanggung jawab anestesi. Beliau berpesan, apa pesannya? Pak dokter, tolong jangan pindahkan sirih ini dari tempatnya. Pesannya adalah beliau taruh di ruang operasi. Ini di ruang operasi ini. Di ruang operasi beliau berpesan agar sirihnya jangan dipindah dari tempatnya. Dokternya bertanya, kenapa memangnya sirih itu? Oh, sirih itu kata Syekh, sambil dimasukkan diinjeksi obat biusnya kan. Sambil dimasukkan obat bius, beliau menjelaskan, oh sirih itu ada 8 keutamaan kata beliau. Yang pertama, sirih itu memperkuat gigi. Yang kedua, sirih itu memperkuat ingatan. Yang ketiga, sirih itu memperkuat kesadaran. Yang keempat, sirih itu plak. Beliau akhirnya sudah pingsan kan, sudah tak sadar karena dimasukkan. Nah, sampai nomor berapa tadi? Nomor 4 beliau sudah tidak sadarkan diri.
Akhirnya selesai operasi yang sangat menyakitkan itu. Katanya itu operasi ambeien itu lumayan sakitnya setelah hilang ininya. Setelah hilang itu paling sakit katanya. Allah, mudah-mudahan kita tidak akan naik. Ada selesai operasi. Begitu selesai operasi beliau akan disadarkan kembali kan. Dokternya masuk, disadarkan kembali. Begitu beliau sadar, langsung beliau bilang nomor 4 adalah ini, nomor 5 adalah ini, nomor 6 adalah ini. Dokter itu bilang, wallahi, demi Allah, saya ini sudah 30 tahun jadi dokter penanggung jawab anestesi katanya. Baru sekarang saya menemukan orang yang nyambung pembicaraannya dari sebelum dia dibius sampai dia bangun. Jangankan dibius, kita tidur saja. Sebelum tidur kita ingat apa, bangun tidur insya Allah tidak ingat lagi apa yang kita khayalkan sebelum tidur kan? Sudah lupa. Ini Syekh Tariq, beliau masih lanjut penjelasannya dari sebelum dibius sampai di setelah dibius. Apa kata dokternya? Oh kalau gitu saya tidak perlu penjelasan lagi. Saya yakin benar-benar bahwasanya sirih ini luar biasa. Ada yang masih makan sirih enggak di sini sekarang? Udah enggak lagi ya, karena sudah dianggap sebagai yang dikasih sirih tradisi yang kuno itu. Ya alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat ini. Kita saksikan tadi adik-adik kita yang Masya Allah penampilannya luar biasa, yang pastinya orang tua sangat bangga. Guru, orang tua, tidak ada orang di muka bumi ini yang melihat orang lain, yang senang melihat orang lain lebih daripada dia. Sekarang misalnya kita bertetangga atau ya cewek-cewek ini ada yang satu beli iPhone 15, satu beli ini 15, saya beli iPhone 17. Yang ini beli kulkas 2 pintu, saya beli kulkas 6 pintu. Yang ini pokoknya pasti orang itu akan tidak suka dengan kesenangan orang lain, itu sudah fitrah itu. Kecuali dua orang ini yang sangat senang melihat orang lain lebih daripada dia. Siapa itu? Guru dan orang tua. Orang tua. Seorang penyair mengatakan, ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul aulad. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun. Nikmat Allah terhadap hamba itu sangat banyak. Tidak bisa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan menghitung nikmat Allah pada diri kita, kita tidak akan bisa selesai dalam menghitungnya. Dalam tubuh kita misalnya ada bagian ginjal misalnya. Kalau ginjal kita rusak, itu kan diganti dengan hemodialisis. 3 kali, 2 kali sampai 3 kali dalam 1 minggu. Berapa juta itu? Berapa juta itu cuci darahnya? Dari hanya ginjal yang kecil itu saja. Belum lagi nafas kita saja. Nafas kita berapa harganya? Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah sangat banyak, namun nikmat Allah yang sangat berasa pada kita, yang sangat terasa pada diri kita adalah apa? Najabatul auladi. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cerdik. Coba saja sekarang, ada anak kecil misalnya baru umur 3 tahun atau umur 2 tahun atau umur 1 tahun. Ini umur 1 tahun, sepatutnya dia belum bisa jalan. Tapi subhanallah, anak ini sudah bisa jalan, sudah bisa berbicara dengan lancar. Ibunya ini insya Allah setiap ada pertemuan muslimah, setiap ada pengajian, setiap duduk-duduk, setiap ada orang jualan, pasti dia sebut, coba Masya Allah, anak saya itu masih kecil, sudah pinter, masih kecil sudah pinter lari, pasti. Anaknya juara 1 saja, Masya anak saya coba, juara 1 terus di madrasah, padahal di madrasahnya cuma 3 orang, dia yang jadi juara 1. Ya. Ada lagi madrasahnya di kelasnya cuma 1 orang, akhirnya selalu dia yang juara 1. Ya. Itu najabatul auladi. Anak-anak yang hebat itu akan membanggakan orang
orang tuanya. Anak-anak tidak akan pernah, orang tua tidak akan pernah melupakan anaknya. Namun apakah ada anak yang melupakan orang tua? Banyak. Kira-kira sekarang pernah nggak dengar orang di TV banyak kan, ada yang gugat orang tuanya tanah, ada yang masukkan orang tuanya ke penjara, dan banyak ceritanya. Anak itu kira-kira sekarang kalau ada orang tua yang mengambil harta anaknya, boleh enggak? Boleh. Ya? Boleh. Orang tua yang mengambil harta anaknya, boleh enggak? Boleh. Boleh itu. Pernah suatu hari ada salah seorang yang melaporkan orang tuanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini orang tua saya ini begini-begini ya Rasulullah. Dia ambil harta saya, dia ambil unta saya, dia ambil barang-barang saya tanpa sepengetahuan saya. Tolong ya Rasulullah, nasihati orang tua saya. Orang tuanya datang ke Rasulullah. Kira-kira yang dinasihati siapa? Anaknya. Itu ada, saya sudah lupa itu syairnya, ada panjang syairnya. Wa muntuka mauludan wa ghazawtuka mauludan wa muntuka yafi'a. Lupa lewat apalan malikan, lupa. Itu intinya akhirnya orang tua ini saking sakit hatinya dilaporkan oleh anaknya ke Rasulullah, dia mengeluarkan syair yang panjang lebar. Sekarang anak ini mendukung siapa? Rasulullah mendukung siapa? Rasulullah bersabda yang menjadi kaidah. Apa sabda Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu, jangankan hartamu, kamu saja, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Anta wa maluka li abika. Kamu dan semua hartamu adalah milik orang tuamu. Makanya memang banyak kasus itu gara-gara ada anak yang sudah diberikan tanah kemudian diambil lagi oleh orang tuanya. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena harta anak itu adalah harta orang tua. Tapi kalau biasa ibu-ibu ini uang suami, uang siapa ibu-ibu? Uang istri. Uang suami, uang siapa? Istri. Nah, biasa itu zaman sekarang uang suami, uang istri. Uang istri, uang suami. Ini mau dia ndak dimadu. Ya. Katanya Siti Khadijah kan tidak dimadu ya. Jadi kalau ibu-ibu ya, kalau ada bapak-bapak yang datang lalu bilang, iya kak, saya ingin mengamalkan sunnah. Sunnah apa kakak? Ya Rasulullah kan nikahnya lebih dari 1 kali deh. Boleh enggak saya minta izin? Kira-kira jawaban ibu-ibu apa? Ya? Oh salah jawabannya. Jawabannya silahkan kanda. Itu jawabannya ya. Silahkan kanda sambil silahkan kanda. Tapi dengan syarat mengamalkan sunnahnya harus sempurna. Bagaimana sempurnanya? Langkahi dulu mayatku. Langkahi dulu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah lagi kecuali setelah ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu taala. Tapi apa jawaban suami? Dek, itu kan Khadijah. Kamu kan Maimunah. Itu Khadijah. Bagaimana Khadijah? Khadijah itu hartanya semua untuk suaminya. Uang suami, uang suami, uang istri juga, uang suami. Baru Siti Khadijah. Makanya kalau mau tidak dimadu, jadilah seperti Siti Khadijah. Ini yang senyum-senyum ini adalah penganut istiqamah. Suami-suami ya istiqamah. Jadi masuk dalam istiqamah, ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah ya.
Jadi itu golongan istiqomah ya, ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah. Kalau di luar, waduh, dia yang paling laki. Tapi kalau di rumah, iya, jangankan kita, Sayyidina Umar saja. Sayyidina Umar loh ini ya. Sayyidina Umar, beliau menguasai sepertiga dunia saat itu. Datang satu orang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini salah satu dari 3 orang min duhatil Arab. 3 orang dari orang yang paling cerdas di Arab. 3 orang. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah bin Syu'bah, dan Amr bin Aus. 3 orang ini paling cerdas sepanjang sejarah peradaban Arab, itu paling cerdas itu. Duhatil Arab itu. Dia paling cerdas, tapi di rumahnya diomel terus sama istrinya. Ya. Hanya dia bilang, pokoknya kamu sekarang saya laporkan ke Sayyidina Umar. Mughirah pergi ke Sayyidina Umar. Dia ngetok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang jawab? Akhirnya dia dengar-dengar. Ternyata Sayyidina Umar sedang diomel sama istrinya. Sayyidina Umar yang asadullah, Sayyidina Umar yang kalau misalnya dia lewat di sini, setan aja nggak berani lewat dari sini. Saking ditakutinya Sayyidina Umar itu. Tapi ternyata tunduk juga di depan istri. Akhirnya Mughirah, waduh bahaya ini. Mughirah pun kabur. Mughirah pun kabur. Begitu karena tadi mendengar ada orang salam, Sayyidina Umar keluar, dipanggil, Mughirah, sini. Ada apa? Tidak ada. Nggak jadi dah. Kenapa? Nggak jadi. Kenapa? Sebenarnya tadi saya mau laporkan istri saya, tapi ternyata istri khalifah lebih parah dari istri. Nah, makanya ini yang laki-laki ini kalau mau jadi wali itu cari istri-istri yang cerewet ya. Karena semakin cerewet istrinya, semakin cepat jadi wali. Ya, ini Pak, kalau kita bahas tentang kehidupan Rasulullah, kehidupan pribadi Rasulullah, panjang ya. Insya Allah lah nanti lain kali kita panjang-panjang. Adik-adik yang akan tamat pada hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Adik-adik mana lebih suka sekarang? Kue yang dibeli atau kue yang buat sendiri? Coba adik-adik yang ceweknya, ada yang pernah buat kue enggak? Ada yang pernah masak enggak? Mana lebih enak masakan sendiri daripada beli? Bagi yang masak itu terserah orang lain ya. Bagi yang masak pasti lebih enak buatan. Kenapa? Karena dia itu merasakan proses pembuatannya yang luar biasa ya. Proses itu yang membuat kue yang dia buat, jajan yang dia buat, makanan yang dia buat itu, makanan yang dia buat itu menjadi apa? Menjadi lebih nikmat, lebih enak. Berarti sekarang mana yang lebih hebat? Mana yang kita cari, hasil atau proses? Bapak, ibu-ibu mau hasil atau mau proses? Ya, hasil atau proses? Kita lihat. Mohon maaf ini ya. Tamatan Madrasah Nahdlatul Wathon, Ma'had Darul Quran Nahdlatul Wathon, itu banyak sekali yang juara 1, juara 3, juara 4, banyak sekali yang hebat-hebat. Namun subhanallah, ketika kami keluar daerah, ketika kami keluar, itu ternyata yang mendirikan pondok pesantren, yang mendirikan madrasah, yang punya ini, punya itu, ternyata yang tidak juara-juara dulu itu ya, yang punya andil di masyarakat. Kenapa? Karena mungkin beliau-beliau itu prosesnya lebih bagus. Makanya adik-adik jangan bangga yang juara 1, jangan bangga. Karena juara 1 di sekolah tidak menjamin juara 1 dalam kehidupan. Paling pintar di sekolah tidak menjamin nanti paling bahagia hidupnya. Paling hebat di sekolah tidak menjamin nanti paling hebat dalam kehidupannya. Tidak. Kenapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, faqul i'malu, maka berproseslah, ya, kerjakanlah, belajarlah, fasayarallahu amalakum, sesungguhnya Allah dan Rasulnya akan melihat apa yang dilihat, hasil atau proses? Proses yang dia lihat. Rasulullah akan melihat amal kita, Rasulullah akan melihat proses kita, bukan hanya melihat hasilnya. Jadi adik-adik, berproses itu masih panjang, ya. Ini sudah berapa tahun sekolah? Berapa tahun seseorang itu sekolah baru sempurna? Ya? Menurut penelitian, seseorang itu akan sempurna mempelajari sesuatu ketika dia sudah menghabiskan hidupnya selama 15.000 jam. Berapa jam? 15.000 jam. Dalam setahun berapa hari sekolah? 300 masa tiap hari sekolah. Dalam setahun itu aktif belajar itu 8 bulan. Dalam 1 tahun itu aktif belajar 8 bulan kalau sekarang, kalau dulu 8 bulan, selebihnya ujian, kemudian libur dan lain sebagainya. Oke lah, kita ambil 8 bulan. 8 bulan itu berapa minggu? Ya? Berapa? 30 ke 40 majuan. Ya? Berapa? 32 minggu. Dalam 1 minggu berapa hari? 7 hari. Masa 7 hari? Berapa hari? 6 hari dalam 1 minggu, karena ada libur 1, berarti 6, ya. 32 kali 6 sama dengan 192. Dalam sehari berapa jam belajar? Ya sekitar 8 jam kali 8, 1532. Berarti dalam 1 tahun itu ada 1500 jam kita belajar. Berarti butuh berapa tahun? Butuh seminimal 10 tahun baru namanya belajar, ya. Baru sempurna itu. Sanawiyah aliyah berapa tahun? 6 tahun. Itu tidak dihitung itu. Atau pendidikan dasar tidak dihitung biasanya. Dihitung dari aliyah. Aliyah berapa tahun? 3 tahun. Terus ini aliyah sudah. Terus S1 berapa tahun? 4 tahun. Sudah 7 tahun. S2 berapa tahun? 2 tahun. S3 berapa tahun? 3 tahun. Bisa 1 sampai 2 tahun. Kita sekitar itulah.